warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kita berdua. Saya Reza, saya Reza. Kali ini kita akan membahas tentang teori kepribadian dari Karen Horney. Stay tune guys. Siapa sih Karen Horney itu? Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir terbaik tentang neurosis. Ia bernama lengkap Karen Danielson Horney, lahir pada 16 September 1885 di Hamburg, Jerman. Karen Horney berasal dari keluarga konservatif. Ayahnya adalah seorang kapten kapal yang otoriter, sementara ibunya lebih liberal dan mendukung pendidikan anak-anaknya. Pada tahun 1906, Horney mulai belajar kedokteran di Universitas Freiburg, salah satu dari sedikit perempuan yang melakukannya saat itu. Ia kemudian mendalami psikoanalisis dan menjadi anggota Institut Psikoanalisis Berlin. Pada tahun 1932, ia pindah ke Amerika Serikat menjadi profesor di New York Psychoanalytic Institute. Horney kemudian mendirikan American Institute for Psychoanalysis setelah meninggalkan institut tradisional karena perbedaan pandangan terutama dengan teori Freud. Karen Horney pun wafat pada 4 Desember 1952 di New York, Amerika Serikat. Apakah Anda tahu bahwa kecemasan bisa membentuk lingkaran setan? Ini terjadi ketika seseorang merasa kurang dicintai atau diperlakukan buruk sehingga memicu permusuhan, kemarahan, dan represi emosi. Siklus kecemasan dimulai ketika seseorang merasa kurang dicintai atau tidak mendapatkan rasa aman. Hal ini menimbulkan permusuhan dan kemarahan akibat perlakuan buruk yang diterima. Namun, perasaan tersebut ditekan atau direpresi demi menjaga hubungan atau perhatian yang tersisa. Sayangnya, represi ini justru meningkatkan kecemasan, membuat kebutuhan akan kasih sayang semakin besar. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, timbul kemarahan baru yang lebih kuat. Kemarahan ini lagi-lagi direpresi, menciptakan ketegangan emosional yang semakin kacau. Akhirnya, siklus ini terus berulang, memperkuat kecemasan, permusuhan, dan represi yang sulit dihentikan. Apa itu teori Karen Horney? Karen Horney adalah seorang psikolog yang percaya bahwa kepribadian kita ini dibentuk oleh hubungan sosial dan lingkungan, bukan hanya oleh dorongan biologis seperti yang dikatakan Freud. Kunci utamanya itu ada di hubungan kita dengan orang tua, teman, dan lingkungan. Nah, tiga ini sangatlah penting. Jika hubungan ini buruk, kita bisa merasa tidak aman atau cemas. Kecemasan dasar. Kecemasan dasar adalah perasaan tidak aman yang muncul saat seseorang, terutama anak-anak, merasa tidak dicintai atau tidak dilindungi. Contohnya, seorang anak ini sering diabaikan oleh orang tuanya, jadi ia merasa takut dan kesepian. Nah, perasaan ini bisa terus terbawa hingga dewasa. Strategi untuk mengatasi kecemasan dasar. Menurut Horney, ada 3 cara utama orang mencoba menghadapi kecemasan mereka. Yang pertama, mendekati orang lain, moving toward people. Orang ini selalu ingin disukai dan butuh perhatian. Contohnya, ada teman yang selalu menyenangkan semua orang, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri agar dia itu diterima. Yang kedua, melawan orang lain, moving against people. Orang ini berusaha menguasai atau melawan orang lain supaya dirinya itu merasa kuat. Contohnya, seseorang yang selalu ingin berkuasa dalam kelompok. Dia suka mendominasi, dan dia ini juga termasuk salah satu yang tidak mau kalah. Ketiga, menjauhi orang lain, moving away from people. Orang ini memilih menjauh atau menarik diri agar dirinya itu merasa aman. Nah, contohnya ini seperti teman-teman yang suka menyendiri. Dia tidak mau bergaul dan dia merasa lebih nyaman kalau dia ini jauh dari orang lain. Keempat, konflik diri, self-conflict. Horney ini juga menjelaskan tentang konflik antara dua sisi di dalam diri kita. Yang pertama ada real self. Real self ini adalah diri kita yang asli dan apa adanya. Sedangkan ideal self yaitu diri kita yang impikan atau yang kita harapkan, tapi seringkali terlalu tinggi atau tidak realistis. Contohnya ini, kamu ini ingin menjadi sempurna di mata orang tua, tapi tidak bisa mencapainya. Jadi hal ini bisa membuat kamu stres dan merasa lebih rendah diri.
Nah, contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Dia merasa cemas karena tidak mendapatkan kasih sayang. Nah, saat dewasa mungkin dia melakukan 3 hal ini, yaitu selalu ingin disukai semua orang, moving toward, atau selalu merasa harus mendominasi orang lain, moving against, atau justru dia menarik diri dari hubungan sosial, moving away. Jadi, teman-teman, teori Karen Horney ini mengajarkan kita bahwa kepribadian kita ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hubungan sosial. Kalau ada kecemasan atau konflik dalam diri, kita bisa belajar memahaminya agar tidak berpengaruh buruk pada kehidupan kita. Tidak ada alasan yang jelas mengapa kita tidak boleh untuk berkembang dan berubah sampai akhir hayat hidup kita. Itulah tadi materi singkat yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat. See you guys!